Halo semuanya. Kembali lagi bersama kami Jevaka. Oke, Jevaka Channel. Ya, Jeffrey dan Aka. Selalu ada. Oke, untuk kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Setelah kita ngomong video sebelumnya itu tentang pembahasan nikah dua adat, ya ada juga kemarin aku sempat upload juga di video-video sebelumnya di channel ini, ya tentang gimana adatnya Batak, gimana adatnya Ada jauh Jawa belum? Belum Iya, kita upload. awak belum dapat soalnya filenya. Aku juga. Kayaknya tukang videonya susah kali ngeditnya, mau ngapus tanda keroan di badanku mungkin. Belum dapat. Ya, jadi setelah menikah kita putuskan ya untuk kembali untuk melanjutkan kehidupan di Jepang, ya. Dan untuk itu perlu yang namanya visa. Nah waktu itu aku belum ya kan aku nggak ngerti ya. Aku pikir ya surat nikah bisa urusnya di Jepang karena memang nikahnya sudah ada surat nikah dari gereja gitu. Waktu itu aku sudah pegang surat nikah dari gereja, jadi aku mikirnya bawa surat nikah dari gereja itu sudah bisa untuk diurus ke Jepang. Ternyata tidak semudah itu juga, Ferguso. Ya, setelah itu aku waktu itu ngurus visa liburan. Aku bilang mau liburan ke Jepang gitu. Aku waktu itu juga udah berhenti kerja dan sebagainya. Memang waktu itu aku mikirnya udah beres lah ini, udah akan berangkat ke Jepang. Aku siapkan semuanya. Ternyata tidak lolos. Tidak lolos. Karena mungkin aku nggak tahu sih, kalau teman-teman yang sudah pernah ngurus visa mungkin tahu kalau kita ditolak visa itu tidak dikasih tahu alasannya apa, karena sudah kehendak mutlak dari konsulatnya. Jadi ya pokoknya nggak tahu lah kenapa ditolak. Dan lebih kerennya lagi, ternyata di visa, di paspornya aku kena blacklist 6 bulan. Jadi selama 6 bulan tidak boleh nggak boleh ngurus visa gitu ya kira-kira. Mungkin memang tidak bisa pakai cara yang ini ya. Nggak tahu sih, aku mikir ya dari konsulatnya juga pasti mikir juga kan ya. Ya udah nggak tahu. Kalau nggak tahu. Ya karena aku mikirnya gitu. Kayaknya dia tahu gitu. Katanya kayaknya nggak tahu, sekarang kayak tahu. Kayaknya konsulat tahu kalau kita sudah nikah. Dan tahu dari mana? Emang kita undang konsulat itu, Mang? Tahu. Siapa? Waktu itu kan kita sempat datang ke konsulat berdua. A few moments later. Ya, jadi kita waktu itu aku coba untuk buat visa liburan untuk bisa datang ke Jepang. Tapi sebelum itu aku sama Aka setelah nikah ya, kita udah sempat sebelum berangkat ke Jawa, kita udah sempat datang ke konsulat Jepang ya di Medan. Jadi kita udah tanya-tanya gimana cara ngurus visa nikah, ya visa keluarga lah gitu ya. Jadi udah tanya-tanya, ternyata syaratnya ribet. Jadinya kepikiran lah, ya udahlah. Karena kita kepepet waktu ya. Kepepet waktu karena akan adat di Jawa. Jadi ya kita pikir udahlah gampang lah, nanti aja pakai surat nikah dari gereja, bawa ke Jepang, baru ngurus surat nikah, bukan surat nikah lah, ya surat nikah Jepang lah di Jepang gitu. Bukan gitu, maksudnya yang penting udah ada surat nikah, gereja. Terus abang datang ke mana? Ke Jepang pakai visa liburan. Pakai visa liburan dan kita nikah lagi di Jepang secara sah, secara gitu. Pendudukan gitu. Terus jadi, baru di situ baru kita nanti mau mendaftarkan nikahnya ke Jepang. KJRI. Iya, kalau karena udah sah di negara karena kita sini, mikirnya itu nikah di Jepang itu nggak ribet ngurus surat-suratnya, tinggal di cap-cap aja gitu. Jadi, nah ternyata sudah berlalu itu semua, ternyata tidak diterima. Itulah yang tadi sampai akhirnya kena blacklist 6 bulan. Nah di situ aku mikir, kelihatannya dari konsulatnya tahu kalau Jeffrey ini
yang mau ngurus visa ini adalah sudah punya istri orang Jepang. Karena waktu itu aku pernah cerita kakak itu. Waktu itu aku lagi tidur siang, ternyata dari konsulat ada telepon aku pakai bahasa Jepang. Oh ya, ini agak error nih. Pakai bahasa Jepang kan aku lagi tidur siang, tiba-tiba ada telepon pakai 061 kode area 061 kode area Medan, so tahu. Oh, ya? Nah, pakai telepon kantor lah itu, telepon kantor. Jadi aku angkat, dia pakai bahasa Jepang. Ya aku kan lagi bangun tidur setengah sadar, aku nggak tahu apa ini, jangan-jangan bercanda atau main-main. Akhirnya karena aku masih setengah sadar, ya udah aku matiin. Akhirnya baru setelah aku matiin, baru aku cari tahu itu nomor dari mana. Aku cari Google dan sebagainya, ternyata itu nomor konsulat Jepang. Nah aku telepon balik lah, ternyata waktu telepon balik dari pegawainya kan nggak tahu siapa yang nelfon. Karena kan mungkin banyak extension nomornya itu dari departemen mana dan sebagainya. Jadi dia bilang ya udah paling nanti telepon balik. Ternyata nggak telepon balik, yang ada dapat kabar ditolak. Nah disitulah aku mikir, kelihatannya ditolak. Waktu kelihatannya si kawan yang tadi mau telepon pakai bahasa Jepang mau nanya tentang pernikahan. Nah, aku mikirnya seperti itu. Nah ternyata ditolak karena aku nggak jawab dan aku langsung matiin. Bukan nggak jawab, aku pikir bercanda-canda. Akhirnya aku matiin. Itulah bodohnya dia ini. Akhirnya aku matiin. Nah, selama itulah kita mikir gimana ya. Udahlah, kita akhirnya mengikuti cara dari konsulat Jepang yang ribet itu. Kita ngurus surat nikah dulu di Medan. Kemudian dikirim sampai Jepang. Nah, bagaimana kelanjutan di Jepang itulah Aka yang tahu. お前はもう死んでいる。